guys, ketemu lagi sama aku Beriana Hudrianti Damani dengan NPM 211063107005 di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan. Kali ini kita akan ketemu di materi pengelolaan peserta didik yang dimana ada 4. Yang pertama, pengertian manajemen peserta didik, tujuan dan fungsi manajemen peserta didik, prinsip-prinsip manajemen peserta didik, serta pendekatan manajemen peserta didik. Apa sih manajemen peserta didik itu? Manajemen peserta didik adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Nah, kemudian ada tujuan manajemen peserta didik nih. Tujuan manajemen peserta didik dibagi menjadi 2. Yang pertama, tujuan khusus dengan tujuan secara umum. Tujuan khusus manajemen peserta didik ada 3 nih. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang terakhir, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, untuk fungsi manajemen peserta didik secara umum, yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Kemudian ada fungsi manajemen peserta didik nih secara khusus. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Yang kedua, fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakatnya. Yang ketiga, dengan menyalurkan aspirasi dan harapan peserta didik agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Dan yang terakhir, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang dimaksudkan dengan prinsip adalah suatu yang harus dipedomani dalam melaksanakan tugas. Adapun prinsip-prinsip manajemen peserta didik itu, yang pertama, sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah, yang ia harus mempunyai tujuan yang sama atau mendukung terhadap tujuan manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, peserta didik harus mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik tidak diarahkan bagi munculnya konflik di antara mereka, melainkan justru mempersatukan dan saling memahami dan menghargai. Yang keempat, harus dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik yang harus terdapat kesediaan dari pihak yang dibimbing. Yang kelima, harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik, yang dimana prinsip kemandirian demikian akan bermanfaat bagi peserta didik tidak hanya di sekolah, melainkan juga ketika sudah terjun ke masyarakat. Dan yang terakhir, peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, terlebih-lebih di masa depan. Nah, materi yang terakhir adalah pendekatan manajemen peserta didik yang dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, yang dimana pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administrasi dan birokratik lembaga pendidikan, yang peserta didik diharap banyak memenuhi tuntutan dan harapan-harapan lembaga pendidikan tempat peserta didik tersebut berada. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif,
yang pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.